cara kita supaya terhindar atau cara kita mengetahui bahwa bisnis itu tuh penipuan gitu coach. Nah itu caranya gimana tuh coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang bisnis penipuan. Nah pasti penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, Apa kabar nih Coach? kabar baik. Kabar baik ya Coach ya. Dan tetap harus semangat nih ya Coach ya. Semangat akhir tahun. Wih mantap. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach. Ini Boleh. kan sudah mendekati akhir tahun gitu ya Coach ya. Kayak ya cuma 2 minggu lagi nih, udah akhir tahun aja gitu Coach. Nah tapi menjelang akhir tahun ini atau menjelang tahun baru itu tuh banyak banget nih Coach bisnis-bisnis yang mengalami penipuan gitu Coach, atau bisnis-bisnis yang rentan untuk melakukan penipuan gitu. Sebenarnya nggak harus akhir tahun sih Coach, sebenarnya sepanjang tahun itu juga pasti ada gitu ya Coach ya penipuan. Nah cara kita supaya terhindar atau cara kita mengetahui bahwa bisnis itu tuh penipuan gitu Coach. Nah itu caranya gimana tuh Coach? Cara untuk mengetahuinya atau cara untuk menghindarinya? Kita ke yang pertama dulu kali ya Coach ya, cara untuk mengetahuinya gitu Coach. Cara mengetahui bahwa bisnis ini bisa jadi menipu gitu ya? Iya betul. Gimana tuh? Penipuan berkedok bisnis. Iya betul. Bukan bisnis menipu ya. Bisnis menipu itu beda pengertiannya. Oke, siap Coach. Ya bisnis Anda itu adalah menipu gitu. Kalau bisnis menipu. Bisnis tipu-tipu gitu ya Coach ya. Tapi kalau penipuan berkedok bisnis berarti dia orangnya menipu menggunakan bisnis gitu tadi. Ya bisnis gitu ya. Oke. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Iya betul. Gimana tuh Coach? Ya ada beberapa sih ya. Yang umumnya adalah pertama menurut saya loh ya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga sih, atau berdasarkan input dari teman-teman juga ya. Iya, gimana atau tuh Coach? Pengalaman dari orang lain yang saya tahu gitu ya. Yang pertama itu yang paling banyak itu terjadi adalah bisnis ini penawarannya itu terlalu too good to be true gitu ya, terlalu menggiurkan. Jor-joran gitu kali ya Coach ya? Ya apakah terlalu murah atau menawarkan ada sesuatu yang imbalan yang terlalu apa ya? Nggak realistis gitu Coach? Nggak realistis lah ya, terlalu menggoda lah gitu ya. Jadi terlalu banyak janji-janji. Janji palsu gitu ya kan, Coach ya. PHP gitu ya. Kayaknya tuh nggak ada risikonya sama sekali gitu ya. Memberi kesan kayak tidak ada risikonya gitu. Jadi kita tinggal melakukan aja gitu ya. Itu kan aneh kan? Iya betul. Patut dicurigai gitu ya Coach ya malah ya. Iya, patut dicurigai gitu kan, bisnisnya kayak gini gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ditelepon atau di approach oleh seseorang, bahkan oleh seorang yang kita kenal ya, tapi dengan janji-janji seperti itu tuh juga harus hati-hati gitu ya. Patut dicurigai juga gitu. Harus hati-hati gitu ya. Terus yang kedua yang juga menjadi ciri khasnya itu adalah kayak seperti kita tuh kayak dikasih pressure gitu ya. Contohnya? Contoh pressure itu adalah kayak kita tuh harus segera beli, harus diburu-buru gitu loh. Betul. Ya kan, kayak kita tuh diburu-buru gitu ya. Jadi kalau nggak sekarang, kesannya gimana gitu ya. Ini juga cukup mencurigakan juga ya. Betul. Ada apa nih gitu, kayak diburu-buru. Gitu ngotot ya. gitu ya Coach ya. Gitu, ngotot terus ya kayak ngejar gitu ya. Ngejar yang kayaknya bikin kita nggak nyaman. Gitu ya. Ya mungkin juga akhir tahun dikejar target mereka. Iya betul. Benar juga tuh. Kan siapa tahu salesnya gitu ya Coach ya. Tiba-tiba kalau akhir tahun itu tiba-tiba tuh sering sekali ditelepon oleh itu ya. Sales gitu ya. Sales ya. Telemarketing ya. Betul. Gitu. Itu ada yang benar, ada yang enggak sih. Ya bisnisnya benar, cuman dia dikejar target. Jadi nyebelin juga kan. Iya gitu. betul. Nggak nyaman gitu ya Coach ya. Iya. Terus kayak memberikan janji-janji yang terlalu PHP gitu ya. Jangan sampai itu janji-janji itu nanti karena mereka hanya kejar target doang gitu ya, terus nanti begitu udah dapat kita dilupakan atau akhirnya ternyata janji-janji itu nggak semuanya terpenuhi gitu. Bisnisnya sih ada gitu ya, bisnisnya sih ada, cuman kita jadi dijanjikan gitu ya. Produknya ada gitu. Ada lagi mungkin Coach? Apalagi ya yang mungkin yang harganya terlalu murah gitu ya. Kayak bisnis barang-barang elektronik yang terlalu murah ini yang nggak masuk akal harganya gitu ya Coach ini kayaknya ya tadi too good to be true ya.
too good to be true gitu ya, kok yang biasa ini kok cuma 50%-nya doang nih gitu ya. Iya sih, betul sih. Dengan segala ininya gitu ya, dengan segala dalih-dalihnya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang dalih-dalih itu juga gitu tuh. Mereka biasanya kalau penjelasannya ketika mereka menjelaskan itu ya kayak nggak jelas juga gitu ya. Apa ya? Kalau kita tanya-tanya juga jawabannya juga abstrak atau gantung gitu ya. Iya betul betul betul. Nah, itu Oke. juga hati-hati tuh gitu. Dan biasanya sih kalau misalnya dia melihat kita tuh sangat kritis ya, kayak kita mengenal produknya tuh mereka akhirnya Takut gitu, Coach. tidak meneruskan gitu ya. Oke. Tidak meneruskan untuk jualan ke kita gitu ya. Jadi kayak ini ya, mereka tuh kayak menutup-nutupi sesuatu gitu. Kalau kita tanya detail gitu ya. Takut gitu ya Coach ya, malah menghindar gitu ya Coach ya. Dari nadanya, iya gitu. Itu juga hati-hati. Oke. Nah, tapi Terus kalau gini, misalkan cara gimana tuh, pembayarannya Coach? juga kalau suka yang ada yang aneh-aneh tuh. Ya kalau yang bayar di muka itu ya juga kita harus hati-hati juga sih gitu ya kalau Iya, bayar di muka. betul. Kecuali mereka menggunakan sistem pembayaran yang udah jelas dan udah Yang terintegrasi gitu ya sudah Coach ya, yang certified atau sudah OJK gitu. Cuma kalau misalnya langsung transfer gitu ya, atau pembayarannya menggunakan hal yang aneh-aneh kayak cryptocurrency Iya, lah, wah, apalah susah itu malah Coach ya. ribet gitu Iya, ya. betul betul Nah, itu betul. harus hati-hati juga gitu ya. Terus juga pembayarannya transfernya kok ke nomor individu, Iya bukannya ke betul. nomor Perusahaan gitu ya Coach ya. gitu ya. Bukan ke nama perusahaan ya, tapi nama individu. Itu kan juga kita patut curigai gitu. Jadi atau mereka menggunakan email yang emailnya email pribadi juga gitu ya Coach ya. Iya, email gratisan pula gitu Iya, kan. @gmail gitu ya Coach ya. Apa at something lah gitu Iya, ya. betul betul betul. Nah, itu juga ya mungkin nggak semuanya sih, cuman ya hati-hati juga Hati-hati gitu ya gitu. Coach ya. Ya, jadi dan ujuk-ujuk minta pembayaran dulu lah. Iya. Terus kayak Ngotot tadi tuh gitu, di pressure kayaknya kalau nggak sekarang nanti bisa inilah itulah, minta DP-nya dulu lah apa aduh gitu. Memusingkan dan membahayakan gitu ya Coach ya. Iya gitu ya. Jadi Oke. terus juga kalau mau ketemu muka, tatap muka tuh mereka menghindar gitu ya. Bahkan melalui teleconference aja seperti Zoom aja mereka nggak mau gitu kan kayak Oke. gitu suka. Nah, tapi kalau misalkan gini Coach, kalau misalkan penipuan itu udah yang smooth banget gitu Coach, udah yang halus banget gitu, dari bahasanya juga kayaknya kelihatan berintelek, terus dia juga bisa apa ya, menguasai produk knowledge-nya tuh bisa lah gitu kalau misalkan kitanya kritis, kita tanya-tanya, dianya juga bisa nyambung-nyambung aja tuh Coach. Dan kebetulan mungkin si yang penipunya itu juga berintelek dan berpengalaman. Nah, itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang kayak gitu, gimana tuh Coach? Ya kita harus juga cari referensi ya, gitu di internet tentang bisnis ini seperti apa sih ya orang-orang pembeli yang sebelumnya itu atau reviewnya kayak apa gitu. Itu perlu dicek ya. Testimoninya gitu ya Coach Iya ya. kan karena udah zaman digital kita bisa betul. Cek sih gitu. Yang aneh kan kalau nggak ada rekam jejaknya di internet gitu ya, nggak ini nama perusahaannya apa nggak jelas, nggak ada websitenya apa gitu ya. Nah itu atau websitenya ada tapi kayak nggak ada sembarangan aja gitu. atau yang gratisan gitu ya kesannya gitu kan. Itu juga cukup ini ya mencurigakan ya gitu. Betul. Atau di website itu juga cuma satu halaman doang, nggak ada tentang visi misi perusahaannya lah, apa komponen-komponen organisasinya tuh nggak ada gitu, hal-hal kayak gitunya. Kontak personnya nggak, alamatnya nggak jelas atau ya gitu hal-hal kayak gitu kita harus teliti gitu. Jadi jangan hanya percaya kepada orangnya yang ngomong ya gitu. Jadi kita harus melihat dari sisi secara objektif gitu ya, atau dari orang kedua ketiga gitu ya. Oke deh Coach. Nah, kalau misalkan tadi kan balik lagi nih ya Coach ya, kalau misalkan si bisnisnya itu bener-bener yang penipu handal gitu Coach, berarti mau nggak mau kita juga harus lebih pinter gitu ya Coach ya, maksudnya harus yang gitu. Riset lebih dalam juga gitu ya Coach ya. Intinya adalah kita jangan hanya mengandalkan dari omongannya dia. Seberapa cerdasnya, seberapa meyakinkannya omongan orang itu ya kita harus cari informasi gitu ya, harus cross check dari sumber-sumber yang lain yang memang secara objektif netral tuh ada gitu ya, misalnya dari internet gitu ya, dan dari sosial media ataupun dari yang lainnya gitu temannya, ya Coach ya. Iya dari kenalan-kenalan kita juga gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita kita ngomongin bisnis penipuan gitu ya Coach ya, atau
penipuan yang berkedok bisnis gitu coach. Nah itu biasanya bisnis yang rentan untuk melakukan penipuan itu apa aja tuh coach? Ya di zaman sekarang ya yang rata-rata tuh yang paling aman orang terus bersembunyi kan online ya. Iya betul ya kan? coach. Online, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan online lah gitu ya. Apakah itu bisnis pinjaman online, bisnis pinjol gitu ya coach ya. kalau itu mah udah jelas ya. Marak sekarang tuh coach, banyak banget. Iya gitu. iya betul. Atau bisnis jual beli secara online, ya kan. Bisnis elektronik juga yang dijual secara online, gitu ya. Bahkan juga bisa terjadi ya bisnis tadi kan yang sifatnya itu ya tadi elektronik ya. Atau bisnis investasi juga gitu sering banget ya, gitu ya coach ya. bisnis investasi. Apalagi yang trading gitu kali ya coach ya. Ya investasi ya investasi apalah emas lah atau apalah atau ya nggak itu ya. Saya sendiri karena saya bukan penipu sih jadi saya nggak punya kepikiran apa yang bisa dibuat untuk menipu. Betul coach. Atau mungkin sebenarnya semuanya juga rentan juga sih ya coach ya. Kalau misalkan dibilang rentan, semua bisnis kayaknya juga bisa untuk melakukan penipuan kali ya coach ya. Bisa aja ya dalam derajat tertentu ya gitu. Bahkan bisnis yang real pun yang memang sudah berjalan lama, mungkin suatu ketika dia bisa menipu juga ya dikit-dikit gitu. Suatu saat gitu ya coach ya. Atau aji mumpung gitu ya coach ya. Ngelihat peluang langsung di itu betul. Gitu kali ya. Ya kalau mereka misalnya bisnis itu jualan produknya dengan ada yang bohongnya, itu kan juga bukan suatu penipuan ya. Walaupun produknya ada, ininya ada. Cuma ada sedikit berbohong-bohongnya gitu kan. Ya itu kan juga bisa dikatakan bisnis menipu ya. Iya betul. Semua penipuan pokoknya gitu coach ya. Oke coach. Nah kalau misalkan ada nggak sih coach perbedaan antara pendekatan penipuan online dan juga offline, atau mungkin cara kita menyikapinya gitu coach antara pendekatan online dan offline gitu coach? Pendekatan online itu ya secara online gitu ya. Pendekatannya melalui portal-portal online ya. Website atau menggunakan sosial media gitu ya. Juga dia punya kayak marketplace-nya gitu ya, atau punya website-nya segala macam secara online gitu ya. Kalau yang offline kan dia tetap muka langsung ya biasanya. Langsung gitu ya coach ya. Datang. Berani gitu juga berarti ya coach ya kalau misalkan juga, yang gitu kan. Offline gitu coach terus melakukan penipuan atau gitu. Ya dia menggunakan media-media yang offline. Misalnya dengan surat atau dengan telepon ini ya, telepon rumah ya. Kayak gitu. Itu online atau offline? Kalau pakai telepon Telkom gitu. Dua-duanya kayak coach. Oke. Kalau misalkan tadi kita sudah membahas gitu ya coach ya tentang bisnis online, biasanya apa aja sih, di bidang apa aja sih. Nah, sekarang cara menghindarinya gitu coach, gimana tuh coach? Ya, sebetulnya pesan orang tua dulu juga masih bisa dipakai ya. Apa tuh coach? Teliti sebelum membeli gitu kan. Teliti sebelum membeli. Ingat ya teman-teman semuanya, teliti sebelum membeli tentu cara menelitinya tuh beda-beda ya gitu, tergantung produk yang dia jual, cara dia approach-nya secara online atau offline gitu ya. Hal-hal yang umum ya kita perlu teliti apa sih ya produknya itu sendiri ya kan, produk knowledge-nya, informasi produknya lah gitu ya. Kemudian juga harganya, kemudian juga mungkin websitenya gitu ya, kita periksa juga nih websitenya gitu ya. Balik lagi riset gitu ya coach kita melakukan riset gitu, jangan mengandalkan kata-katanya dia saja gitu ya, tapi kita harus lihat secara objektif ya, cari dari sumber-sumber yang independen juga gitu ya. Jadi tanya-tanya ke teman juga boleh sih gitu ya. Yang kredibel gitu ya coach ya. Melakukan perbandingan dengan bisnis yang serupa gitu kan. Itu kan teliti sebelum membelinya ya gitu. Betul. Jadi perlu itu tuh. Kemudian juga jangan sembarangan memberikan data-data pribadi gitu ya kepada kayak gitu ya. Orang yang nggak dikenal gitu ya coach ya. Itu kan juga bisa dipakai ya gitu ya. Kayak alamat KTP. KTP ya. Alamat yang di KTP bener sih coach, bener coach, sorry coach. Alamat yang ada di KTP. Iya. Alamat KTP. Alamat yang ada di KTP maksudnya gitu ya. Atau informasi KTP atau ini paspor ya. SIM juga itu kan juga tuh data-data pribadi yang bisa disalahgunakan gitu ya. Itu juga hati-hati gitu. Jadi juga jangan tergiur dengan iming-iming yang tadi ya, yang terlalu bombastis atau menggiurkan gitu. Walaupun momennya tepat mungkin itu yang mereka menggunakan momen Natal, momen tahun baru lah, ada ini tawaran inilah tawaran itulah.
gitu kan, itu kan juga membahayakan gitu ya coach ya. Mencurigakan gitu kan. Oke. Atau gini nih coach, apalagi kalau misalkan yang suka ngirimin itu coach, apa namanya, aplikasi-aplikasi gitu loh coach. Nah itu kan by link, kalau misalkan kita kirimkan kadang banyak di WhatsApp gitu loh coach, yang apa namanya, sebar undangan pernikahan atau mungkin itu yang lain. Bisnis pernikahan itu tuh juga termasuk penipuan gitu ya coach ya. Bisa jadi ya. Oke. Apalagi waktu kita klik semua informasi kita langsung masuk ya. Semua phishing. Itu berarti termasuk penipuan gitu ya coach ya, maksudnya penipuan yang bukan, ya bukan penipuan ya, itu udah lebih langsung pencurian itu. Iya, pencurian data diri gitu ya coach ya. Oke, dan itu juga bahaya banget gitu ya coach ya. Udah langsung itu intrusif ya, serangan. Itu udah sempat. Nah, jadi gitu nih teman-teman semuanya, kalau misalkan kita supaya kita terhindar nih dari bisnis-bisnis yang berkedok penipuan atau penipuan yang berkedok bisnis, itu kita yang pertama harus riset dan jangan mau kalah nih. Kita harus lebih pintar dari si penipunya itu dengan cara kita kalau misalkan ingin beli sesuatu ataupun ingin memulai bisnis, kita juga harus riset, kenali lebih dalam gitu ya coach ya. Tentang bisnis yang ingin kita tuju tuh apa, visi misinya apa, jangan sampai kita dibodohi gitu sama si penipunya. Dan sekarang udah tahu kan teman-teman semuanya, kalau misalkan supaya terhindar nih dari yang namanya penipuan gitu teman-teman semuanya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.